Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Desa. Kali ini saya akan membahas tentang apakah Alkitab mengandung kekeliruan, kontradiksi, dan ketidakcocokan. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang seringkali diragukan oleh kelompok polemikus non-Kristen. Mereka menganggap bahwa ayat-ayat Alkitab saling bertentangan, memiliki kontradiksi di dalamnya. Seperti ayat yang akan kita bahas bersama-sama ini, adalah ayat yang dimana seringkali digunakan untuk memperlihatkan bahwa Alkitab itu kontradiksi. Apakah benar demikian? Mari kita simak bersama-sama jawabannya dalam channel Pengkhotbah Desa. Ini adalah salah satu ayat yang seringkali digunakan oleh para polemikus non-Kristen untuk mengkritik Alkitab yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Yang terdapat di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 dan 1 Tawarik 21 ayat 1. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Samuel 24 ayat 1, "Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Namun di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 dikatakan demikian, "Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel." Nah, dari hal ini mereka mempertanyakan Allah atau iblis yang menghasut Daud untuk menghitung jumlah rakyatnya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen untuk memberi pertanggungjawaban terhadap apa yang kita percayai hari ini? Mari kita lihat, sesungguhnya orang-orang yang mempertanyakan ayat ini adalah orang-orang yang sedang gagal menangkap cara kerja Allah dalam sejarah manusia. 2 Samuel 24 ayat 1 dan 1 Tawarik 21 ayat 1 bukanlah ayat yang saling bertentangan. Ketidakpahaman kita tentang ayat ini oleh karena kita gagal untuk menangkap cara kerja Allah dalam sejarah manusia. Mengapa demikian? Nanti kita akan simak bersama-sama bagaimana cara kerja Allah di dalam sejarah kehidupan manusia untuk menyatakan kehendak dan ketetapannya. Di dalam 2 Samuel dan 1 Tawarik, dalam kisah Daud, melakukan penghitungan jumlah rakyatnya adalah kisah yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan di dalamnya. Jika kita melihat di dalam 2 Samuel 24 ayat 1, penulis memperlihatkan Allah sebagai penyebab pertama secara pasif. Dalam konteks ini, Tuhan menetapkan, merencanakan segala sesuatu, dan mengatur pelaksanaan seluruhnya sesuai dengan rencana yang Ia miliki. Jadi segala sesuatu yang Tuhan sudah atur pasti akan terpenuhi, pasti akan tergenapi. Karena Allah adalah penyebab pertama dari segala sesuatu, maka Allah sering digambarkan seakan-akan Ia adalah pelaku utama atau pelaku langsung. Namun faktanya tidak demikian. Ia seringkali juga berlaku secara pasif di dalamnya. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini Allah sebagai penyebab pertama yang pasif dan menggunakan penyebab-penyebab kedua dari lawan, yang dalam konteks 1 Tawarik 21 ayat 1 adalah si iblis. Allah berdaulat, Bapak Ibu, untuk memakai iblis dalam menggenapkan kehendaknya. Jadi Allah bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menggenapkan rancangannya dalam kehidupan manusia. Allah sudah menetapkan segala sesuatu, dan apa yang Allah sudah tetapkan pasti akan terjadi dengan cara Allah itu sendiri. Ini yang Allah lakukan. Sewaktu juga Allah membiarkan iblis atau mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Kalau kita melihat kisah Ayub, di mana di sana kita dapat menemukan bahwa Allah mengizinkan iblis untuk mencobai dari kehidupan Ayub itu sendiri. Hal ini memberikan satu pengertian dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini atas izin Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Dalam terjadinya segala sesuatu, Allah beberapa kali tidak bertindak langsung atau tidak bertindak aktif, tetapi menggunakan second cause, penyebab-penyebab kedua. Jadi Allah menggunakan penyebab-penyebab kedua. Inilah cara Allah yang tersirat di dalam Alkitab untuk menggenapi rancangannya. Ada beberapa ayat yang dapat saya berikan sebagai contoh. Yang pertama, kasus Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat oleh karena seizin Allah, yang dimana Allah sebagai penyebab pertama yang pasif, yang memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub. Selanjutnya kasus Saul, di mana Allah menggunakan roh jahat untuk mengganggu Saul. 1 Samuel 16 ayat 14.
Roh jahat diizinkan Allah untuk masuk dalam nabi-nabi palsu. Karena Allah ingin menetapkan untuk menimpakan malapetaka. Dengan cara ini Allah menggenapi ketetapannya. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai 23. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita dapat melihat dari hal-hal ini bahwa Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya. Dan apa yang sudah ia tetapkan pasti akan terjadi. Dan Allah dapat menggunakan berbagai macam cara untuk menggenapi rancangannya itu. Menggenapi kehendaknya, termasuk menggunakan penyebab-penyebab kedua untuk memenuhi segala kehendaknya. Saya dapat mengambil contoh dari kepercayaan lain juga. Yang sebenarnya di dalam kepercayaan para polemikus non-Kristen pun ada konsep cara Allah menggunakan pihak kedua untuk menggenapi ketetapannya atau yang disebut dalam kepercayaan mereka sebagai takdir. Di kalangan mereka, di dalam ajaran polemikus non-Kristen ini, percaya bahwa ada yang namanya malaikat pencabut nyawa. Apakah malaikat ini bekerja sesuai dengan kehendaknya sendiri? Atau berdasarkan ketetapan dari Allah ketika mencabut nyawa seseorang? Tentunya tidak. Malaikat yang mencabut nyawa ini tentunya melakukan sesuai dengan ketetapan yang Allah berikan. Malaikat hanya melakukan tugas dengan seizin dari Allah. Kalau kita melihat bahwa malaikat yang diberikan tugas ini adalah malaikat yang menjalankan keputusan, kehendak dari Allah yang mengutusnya. Saya membaca sebuah artikel yang membahas tentang malaikat ini yang bertugas untuk mencabut nyawa. Demikian kalimatnya. Setiap makhluk ciptaan Allah yang bernyawa akan mendapatkan ajalnya. Bila kadar usianya telah habis untuk menjalani kehidupan di dunia, Allah mengirimkan malaikatnya untuk mencabut ruh makhluk tersebut. Ruh-ruh ini akan kembali kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Allah mengirim malaikatnya untuk mencabut ruh makhluk tersebut. Berarti, di sini dapat kita lihat bahwa malaikat adalah penyebab kedua. Namun Allah lah penyebab pertama. Karena ia sebagai penentu dari segala sesuatu yang telah ditakdirkan dalam konsep mereka. Malaikat akan menjalankan tugas sesuai dengan takdir ketika manusia akan mencapai ajalnya. Demikian juga untuk melihat kasus Daud yang dianggap sebagai sebuah kontradiksi. Di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 mengatakan bahwa Allah lah yang menghasut Daud. Hal ini sesungguhnya untuk menunjukkan bahwa Allah adalah penyebab pertama dari peristiwa itu. Sedangkan di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 mengatakan bahwa iblislah yang membujuk Daud. Karena Allah memakainya sebagai penyebab kedua untuk membawa Daud memutuskan menghitung jumlah Israel sampai pada satu titik sadar bahwa ia telah berdosa. 2 Samuel 24 ayat 10. Jadi segala sesuatu yang Allah tetapkan, Allah rancangkan dalam konteks Daud ini adalah untuk pemulihan, untuk kepentingan, kesadaran Daud tentang dosa-dosanya. Mungkin terlintas dalam pikiran kita, apakah dengan demikian Allah juga terlibat dalam segala sesuatu? Tentu iya. Ada masa Tuhan bekerja secara aktif dalam segala sesuatu, tetapi pasif dalam hal-hal tertentu. Yang pastinya apa yang Allah kerjakan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan sifat dan karakter dari Allah itu sendiri. Maka dari itu, ada masa Tuhan bekerja secara aktif dalam segala sesuatu, tapi pasif dalam hal-hal tertentu. Tuhan itu bekerja, bergerak dengan cara yang misterius. Tidak ada yang dapat memahami cara kerja Allah dalam kehidupan manusia. Tidak ada. Karena Allah bergerak, bekerja dengan cara yang sangat-sangat misterius. Ketika kita dapat menempatkan Tuhan di dalam kotak, itu suatu hal yang mustahil. Karena kita tidak dapat menempatkan Tuhan di dalam kotak. Ia jauh lebih besar dari apa yang kita dapat bayangkan. Jadi siapakah yang dapat mengatur cara kerja Allah? Tidak ada. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya. Dikatakan demikian. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti titik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Yesaya 40 ayat 13-15. Hal ini memberikan satu pengertian dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat mengatur Tuhan. Tidak ada yang dapat menasehati Tuhan. Karena Tuhan bekerja sesuai dengan rencananya.
kehendaknya. Demikian juga dengan bagian ini. Tuhan sengaja mengizinkan iblis untuk menanamkan gagasan dalam pikiran Daud. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, konteks ayat-ayat tersebut, bahwa Raja Daud telah menjadi raja yang kuat, menjadi terlalu bangga dengan tentaranya yang banyak, ketimbang bergantung pada Tuhan. Setan pikir dia bisa membuat Daud jatuh ke dalam dosa dengan perhitungan jumlah tentara. Tetapi Tuhan dengan kemahatauannya menyadari bahwa apa yang akan dilakukan oleh Daud ini sesungguhnya endingnya akan membawa Daud pada kesadaran diri dan membawa pada satu pertobatan. Dan hal ini adalah hal yang berakhir baik dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada hal yang dapat mengatur Allah. Ia melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri. Ia sangat berdaulat atas segala sesuatu. Jikalau Allah menguasai segala sesuatu dan berdaulat akan segala sesuatu, maka adalah hal yang wajar jika kita mengatakan bahwa Allah membujuk Daud dengan memakai iblis. Jadi, siapakah yang membujuk Daud untuk menghitung laskar Israel? Allah. Melalui siapa? Melalui si iblis. Iblis hanyalah alat di tangan Tuhan. Jadi baik 1 Tawarik maupun 2 Samuel tidak ada sama sekali bertentangan. Malah justru di dalamnya adalah saling melengkapi. Untuk kita mengetahui tentang siapakah dan apa tujuannya di balik peristiwa ini. Demikian penjelasan dari saya. Kiranya dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.